Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelas Jatayu, NIM 2024 10 10 33 36. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktek dari Computer Vision yang berjudul Computer Aided Recognition Animal Image Classification. Yang dimana tugas ini bertujuan untuk mengklasifikasi dataset 4 gambar hewan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada computer vision flow yang dimana yang pertama itu langkah-langkah dari pengerjaan computer vision itu yang pertama ada data collection, yang kedua data pre-processing, yang ketiga ada feature extraction, yang keempat ada transformation, yang kelima ada modeling, dan yang keenam ada eksperimen basic, baru kita akan mendapatkan hasil dari yang sudah kita inginkan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Kita, kenapa komputer aided recognition penting? Karena komputer merupakan perangkat yang multiguna. Komputer juga telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan di semua sektor kehidupan. Nah, computer vision adalah suatu proses transformasi atau perubahan dari data yang berasal dari kamera video maupun foto atau gambar ke dalam sebuah hasil keputusan. Computer aided recognition atau pengenalan juga itu berbantuan komputer atau bisa disingkat CORE adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk mengidentifikasi objek, pola, atau fitur tertentu dalam gambar, suara, atau data lainnya. Nah, CORE sangat penting dalam membantu meningkatkan efisiensi, akurasi dalam mengklasifikasikan objek tertentu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana solusi Anda dalam membangun computer aided recognition? Nah, saya dalam membangun computer aided recognition-nya itu dapat dilakukan pengumpulan data, pre-processing data, pemilihan algoritma, pembuatan model, pelatihan model, dan juga yang terakhir validasi model. Pada ujian praktikum ini, saya akan mencoba melakukan klasifikasi hewan dengan menggunakan data yang banyak, sehingga diperlukan arsitektur yang berkaitan dengan proses training dan perolehan akurasi dengan menggunakan model Densenet 121, dengan memanfaatkan algoritma CNN yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan jenis hewan dari data citra training yang akan diberikan label prediksi yang sesuai dengan ketentuan. Nah, data collection yang saya gunakan itu ada 2.800 trend image untuk 4 jenis hewan dan 729 tes image untuk 4 jenis hewan. Nah, di data processing-nya itu saya menggunakan dua langkah, yaitu membuat variabel image data gen dan membuat variabel train ds dan val ds. Nah, dengan contoh codingan yang sudah tertera di PPT. Yang selanjutnya modeling. Nah, model yang saya gunakan adalah arsitektur Densenet 121. Nah, Densenet itu dirancang dengan beberapa koneksi identitas sehingga setiap lapisan dapat digabungkan pemetaan sisa dari semua lapisan sebelumnya. Oleh karena itu, masukan untuk lapisan tertentu adalah peta fitur dari semua layer sebelumnya, dan keluaran dari lapisan ini digunakan sebagai masukan dari semua lapisan berikutnya. Nah, struktur Densenet ini meningkatkan pemanfaatan fitur dari semua lapisan tanpa meningkatkan kompleksitas model. Contoh gambar dari model Densenet itu ini. Oke, eksperimen basicnya itu satu optimizer apa yang Anda gunakan pada ujian praktek ini? Optimizer yang saya gunakan pada ujian praktek ini adalah menggunakan optimizer SGD. SGD adalah salah satu metode optimasi yang paling umum digunakan dalam deep learning yang berfungsi untuk menemukan nilai parameter yang meminimalkan loss function dalam model. Nah, codingannya itu model compile. Nah, berapa epoch dan batch size yang Anda gunakan? Nah, epoch yang saya gunakan dalam praktek ini adalah sebanyak 20 epoch. Oke. Nah, jelaskan metrik evaluation yang Anda gunakan.
Berdasarkan penggunaan epoch sebanyak 20, maka didapatkan akurasi yang sangat baik, yaitu 0,98065 dengan val loss-nya itu 0,0473. Jadi saya rasa menggunakan cara ini sudah mendapatkan hal yang sangat baik, yang bisa dikatakan sangat baik lah. Nah, kita lanjut ke demonstrasi dulu. Nah, di sini saya menggunakan Google Drive untuk Google Colab untuk melakukan pengerjaan ujian praktek ini, yang dimana di kode pertama itu mengimport datasetnya itu dari Google Drive. Nah, yang dimana path-nya itu Content Drive, My Drive, Dataset, CV. Dan yang kedua saya menginstal Rush. Dan selanjutnya kita mengimport NumPy, SNP, import Pandas SPD, import Seaborn as SNS, dan import matplotlib.pyplot, dan ini yang sudah tertera di layar ya. Nah, kita selanjutnya itu melakukan visualisasi data, yaitu pertama membuat nama kelas dan menghitung berapa total sampel yang ada di setiap kelas tersebut. Nah, ini merupakan outputnya. Nah, sesuai dengan output yang sudah keluar, sampelnya itu deer ada 600, dog itu ada 900, horse ada 600, dan cat ada 700. Nah, selanjutnya itu memvisualisasikan dengan menggunakan bar plot dengan output seperti ini. Ini kita menggunakan tampilan table agar lebih enak dilihat. Nah, selanjutnya itu melihat data gambar dan kelas untuk ditampilkan. Nah, dengan menggunakan kode seperti ini. Nah, ini ada gambar kucing, ada rusa, ada anjing, dan juga ada kuda. Oke, selanjutnya itu preparing data, yang dimana tahap ini dilakukan pre-processing data. Dan di tahap pertama yaitu membuat variabel baru, yaitu image datagen untuk membuat image data generator. Oke, selanjutnya membuat variabel baru, image datagen, dan membuat dua variabel baru, yaitu train.ds dan juga val.ds, yang dimana output dari kode ini itu menemukan 2240 image dan juga 560 image. Oke. Dan selanjutnya yaitu modeling yang digunakan untuk membuat klasifikasi empat animal dengan menggunakan Densenet 121. Nah, yang di atas ini menggunakan MobileNet. Yang ini itu menggunakan MobileNet. Nah, di bawahnya itu menggunakan Densenet 121. Nah, ini menggunakan MobileNet, di sini ini menggunakan Densenet 121. Oke. Sampai di mengeluar atau mengeluarkan output di sini. Ini menggunakan epochnya itu 20 kali. Kita melakukan sebuah fungsinya itu sampai 20 kali. Dan ini memerlukan waktu berjam-jam untuk menyelesaikan epoch 20-nya ini. Tetapi hasilnya itu sangat akurasi dan sangat layak kita gunakan. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya itu untuk mempersiapkan file submission awal tanpa adanya prediksi terlebih dahulu. Itu ini sebelum kita memberikan label.
Dan selanjutnya itu membuat list prediksi dan menginputkan hasil prediksi ke tabel yang kosong berdasarkan hasil training dari model. Nah, jadi seperti ini. Dan ini melakukan pelabelan berdasarkan model yang sudah kita training tadi. Nah, yang terakhir kita menyimpan submission file berbentuk atau berbentuk file CSV untuk kita melakukan pengumpulan di Kaggle. Oke, lanjut ke presentasi. Nah, dari hasil eksperimen, setelah saya screenshot leaderboard plus ranking saya pada Kaggle, saya ada di ini pengumpulan saya ada di urutan 177 dan dengan mendapatkan nilai akurasi 0,96159. Nah, berdasarkan hasil eksperimen yang saya lakukan pada praktikum ini, bahwa penggunaan model epoch sangat berpengaruh dalam penentuan akurasi. Karena pada percobaan pertama menggunakan model MobileNet hanya terdapat akurasi 0,95544 dan percobaan kedua menggunakan DensiNet terdapat akurasi 0,96159. Nah, jadi agak jauh perbedaannya dari menggunakan MobileNet dan juga dari menggunakan DensiNet 121. Nah, ya terakhir kesimpulannya, deep learning itu mampu mengenali gambar hewan dengan baik karena teknologi deep learning dapat mempelajari representasi fitur dari gambar secara otomatis dan hierarkis melalui jaringan saraf tiruan atau neural network yang terdiri dari banyak lapisan atau deep. Dengan menggunakan model dan arsitektur yang digunakan dalam praktek ini adalah DenseNet 121 memiliki kelebihan yaitu memiliki akurasi yang tinggi dibandingkan dengan model MobileNet. Nah, sedangkan kekurangannya adalah dalam membuat epochnya itu dan proses komputasinya sangat lama dan membutuhkan waktu hingga berjam-jam. Nah, oke, sekian terima kasih dari presentasi ujian praktek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.